Baik, teman-teman semua, selamat pagi ya, pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ya sebagai pengganti pertemuan kita hari Kamis. Mohon maaf, hari Kamis saya mendadak ya, tiba-tiba nggak bisa karena ada kepentingan pekerjaan gitu ya teman-teman. Jadi hari ini sebagai gantinya kita akan review. Kalau terakhir kita review TPA, sekarang kita review TBI ya. Ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Ada sebanyak, nanti ada soal readingnya juga. Tapi untuk readingnya nanti teman-teman saya kasih kuncinya saja ya. Saya kasih kuncinya. Ini ada sampai 180, nanti readingnya sekitar 10 kali ya. Kayaknya 10 atau 20 gitu. 15 malah nih, 15. Ya, nanti teman-teman boleh bahas ya. Kita akan bahas soal-soal yang ada ya, soal-soal pilihan bergandanya. Nah, pertama 121 sampai 136 mungkin saya berikan kesempatan teman-teman membaca atau mengerjakannya dalam waktu 5 menit ya. Jadi kita setiap satu halaman teman-teman mengerjakan dulu 5 menit atau membaca dulu 5 menit baru kita bahas seperti itu ya. Ya, atau seenggaknya yang penting membaca dulu soalnya gitu ya. Baik, silakan. Berarti kita akan bahas jam 11 lewat 9 ya. 11 lewat 9. Tulis di sini aja. 11 lewat 9. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin saya akan kurangi ini ya, kurangi bukan tensi, apa namanya, kurangin area pembahasannya ya. Jadi nanti misalnya kayak nomor 132 ini tentang direct dan indirect speech. Itu saya nggak bahas tentang direct dan indirect speech secara keseluruhan ya, tapi cukup direct dan indirect speech bagian pernyataan begitu. Jadi apa namanya? Nanti teman-teman kalau ingin melebarkan boleh dilihat lagi catatan kita. Ya. Oke. Ya. Will be fixed.
Baiklah, kita bahas ya. Kita bahas dulu, teman-teman. Yang nomor 1 ya, dari nomor 1 dulu. 121 sih kalau di sini ya. Jadi, unless Olivia came back earlier, titik-titik katanya gitu ya. Jadi, teman-teman, pertama yang perlu saya ingatkan, kalau ada kata unless, ya, tulisin dulu kita. Tulisin. Kalau ada kata unless itu sebetulnya dia kondisional juga ya. If titik-titik not titik-titik ya. Jadi kalau di sini unless Olivia came back earlier itu sebetulnya singkatan dari if Olivia didn't come back earlier. Begitu. If Olivia didn't come back earlier. Begitu ya. Jadi if titik-titik not titik-titik. Jika Olivia tidak datang cepat-cepat, nah ini berarti kalau kita ngomong kondisional, di sini tensisnya tensis apa nih? Tensis past. Teman-teman ingat kalau satunya past, maka temennya akan berbentuk past perfect. Kok past perfect? Past future, ya. Past future. Jadi kan gitu ya, kalau saya review sedikit ya, bahwa yang namanya kondisional ada 3 tipe. Ada tipe pertama itu present, pasangannya present future. F2 future ya. Kemudian past, pasangannya past future. Terakhir past perfect, pasangannya past perfect future. Gitu. Jadi ini past future. Past future tensisnya gimana, Kak? Tensisnya dia would diikuti dengan verb one. Mana nih yang ada would plus verb one? Cuman satu, cuman yang A. Gitu, ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut lagi, teman-teman. Untuk nomor 122. Ya, saya bentar. Ya, maaf. Lagi kita lanjut lagi nomor 122. Billy barely met me and titik-titik ini kita belajar di elliptical construction kan ya. Di elliptical construction, tapi teman-teman perlu ingat kalau ada kata barely itu berarti negatif ya. Ya. Kemudian mungkin ada preposisi kali ya, met with me kali gitu ya. Billy barely met me, nggak apa-apa lah. Jarang bertemu dengan saya. Begitu pula dengan Lala kan gitu. Jadi formatnya itu neither plus auxiliary plus subject. Jadi ini positif ya teman-teman. Kalau negatif kalau ini negatif. Kalau positif kan pakai so sama to. Tapi ini negatif pakai neither atau not either. Plus subject atau subject plus not plus auxiliary plus terbalik. Subject plus auxiliary plus not plus either ya. Walaupun sebenarnya neither itu singkatan dari not either, tapi kalau misalnya not either yang di belakang ya tetap tulisnya not either. Kenapa? Karena auxiliary-nya biasanya nempel sama auxiliary. Not-nya nempel sama auxiliary, bukan nempel sama either-nya. Ya jadi A sama B pasti salah. Terus jawabannya yang mana dong? Jawabannya yang C. Kalau yang D kenapa? Karena dia nggak pakai not. Begitu. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi. Nomor berikutnya, nomor 123. 123, I have a dream to have to, titik-titik. Dia punya mimpi untuk memiliki 2 kalkulator. Nah, kalkulator sifatnya seperti ini. Ya, kalkulatornya sifatnya seperti ini. Ingat teman-teman, ini materi yang ada di Kapitasi Rekta ya, OSASCOM.
Ya, jadi yang pertama opini dulu, kemudian masuk ke size, age, shape, ini C ya bukan L ya. Color, opini, O-nya ini apa nih? Origin, material, dan juga purpose gitu ya. Jadi yang mana nih? Kalau ada green, expensive, new calculator. Green ya. Green, expensive, new. Yuk kita lihat ini masuk ke dalam kategori apa sih? Ya, green. Green itu masuk kategori color. Expensive masuk kategori opini. Ya, new masuk ke dalam kategori time. Bukan time apa ya? Age ya, usia ya, masih baru gitu ya, berhubungan dengan waktu. Mana nih yang pertama kali? Yang pertama kali ada opini dulu. Yang kedua itu ada usia ya. Ketiga baru si warna. Ini ya, opini, usia, warna gitu. Jadi yang benar adalah expensive new green, expensive new green calculator. Nah, jadi jawabannya yang B. Saya lanjutkan lagi untuk nomor berikutnya. Berikutnya, Shania is now 180 cm height, kan gitu ya. Shania was 90 cm 10 years ago. Nah, jadi ini membandingkan antara Shania dengan Shania, ya, Shania sekarang dengan Shania yang 10 tahun yang lalu. Ingat teman-teman, ini dia mau bilang 2 kali. Kalau kita mau bilang 2 kali, 3 kali, saya waktu itu bikin contohnya, saya 2 kali lebih tinggi daripada semut. I am twice taller than an ant. Kalau lebih pasnya ditambahin an ant is. Nah, tapi ini salah. Ya. Kenapa? Kalau kita mau bilang 2 kali, 3 kali, itu bentuknya ini, judulnya waktu itu perkawinan antara positif dan komparatif. Ya. Jadi harus gini, I am twice as tall as an ant. Jadi kalau bisa sih bentuknya sama ya. I am and is. Jadi kalau ini gimana nih? Shania is, berarti Shania is ini kan sekarang ya. Shania sekarang twice as tall as she was. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi ya, teman-teman. Ini sebetulnya sih 124 ini, kalau nggak salah saya udah tekankan juga ya, bahwa sebetulnya kalau bisa bentuknya sama gitu, kalimat sama kalimat gitu. Jadi kayak saya lebih baik daripada kamu. Itu bahasa Inggrisnya I am better than, bukan than you, tapi than you are, kan gitu ya kalau bisa. Tapi memang masih diperbolehkan kalau misalnya teman-teman cuma I am better than you juga nggak apa-apa. Ya. Nomor 125. Nomor 125, tak save dulu deh, takutnya keluar. Bibi was watching Netflix when I came. Before that, nah ini kita sebetulnya, ini tenses teman-teman. Tapi tenses yang sama sekali nggak ada keterangan waktu. Sehingga teman-teman perlu benar-benar memahami suasananya, atau yang kita sebut sebagai sequence ya, urut-urutan keterjadian. Jadi kalau kita bilang ini tenses ada 3, ini present, ini past, ini future. Bibi watching Netflix, ini hari ini nih. Ya hari ini nih. Sekarang nih saya ngobrol sama teman-teman di present. Terus saya ngomong sama teman-teman, bibi saya itu sedang nonton Netflix ketika saya datang. Nah itu berarti nontonnya itu, bibi itu di sini di posisinya nih. Di pas. Ya. Sebelum bibi nonton, nah berarti di sini. Transaksi, bukan transaksi, apa namanya? Transaksi. Kejadian sebelum simple past itu cuma satu, atau yang paling tua itu past perfect. Jadi sebelum itu Bibi melakukan sesuatu hal yang lain. Nah itu kita sebut sebagai gunakan tenses past perfect. Had finished her homework. Jadi pertama kali ngerjain tugas dulu dia, setelah selesai dia nonton Netflix, yang mana ketika dia nonton saya datang tuh. Begitu urutannya. Nah tenses yang digunakan demikian ya. Nah ini menarik 126 ya. You always think that many people are much more creative than you. You are sebetulnya, atau you were. Ya tapi bebas, nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa ya. Cuman di sini isunya apa sih Kak? Isu yang diangkat di 126 tentang question tag ini adalah teman-teman perlu memikirkan yang mana ya auxiliary-nya ya. Kalau kita melihat kalimat you always think, berarti ini apa namanya? auxiliary-nya do.
Many people are. Oh, ini are berarti auxiliary-nya. Yang mana ya, Kak? Saya tahu nih. Don't you atau aren't you, aren't they? Karena many people ya. Ingat teman-teman kalau ada soal seperti ini ya, ini teman-teman fokus kepada kalimat utama. Bukan gitu ngomongnya. Fokus ke kalimat utama. Kalimat utama mana ya? Kalimat utama itu caranya gini. Sisa kalau misalnya udah dihilangin konjungsi. Ya. Jadi kalau habis konjungsi, itu adalah kalimat anak. Nah, berarti setelah that itu adalah anak kalimat. Anak kalimat. Iya, setelah that ini anak kalimat. Berarti teman-teman lihat di sini. Jadi sebetulnya yang mau ditanya sama orang itu bukan. Jadi gini, kamu selalu berpikir orang-orang itu lebih kreatif daripada kamu kan? Gitu. Jadi yang saya mau tekankan tuh, kamu berpikir itu kan? Gitu. Jadi bukan orang-orang lebih kreatif dari kamu kan? Bukan itu yang saya mau tekankan. Ya, yang saya mau tanya tuh bukan orang-orang lebih kreatif dari kamu kan? Bukan itu. Tapi saya mau nanya, kamu selalu berpikir seperti itu kan? Gitu. Jadi yang mau ditekankan itu, ya tadi makanya kamu selalu berpikir seperti itu bukan? Nah itu tentang you always think-nya. Ya, jadi teman-teman lihat kalimat utamanya. Jadi kita lihat kalimat utamanya, yang mana tadi kalimat utamanya memiliki auxiliary do, sehingga sesuai dengan aturan question tag, kalau kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Sehingga kita jawab don't you. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya. Having paid attention to their teacher, titik-titik. Ya, ini mudah-mudahan nggak apa-apa ya, saya nggak bahas benar-benar dari awal gitu ya. Ini saya ambil bagian itu aja gitu ya. Ini masuk ke dalam materi past perfect participle. Ya. Jadi teman-teman kita kan ada belajar tentang participle ya waktu itu ya. Nah, ini di bagian past perfect participle. Ya, yang mana singkatnya kalau kita mau review tuh begini ya. After plus subject, nggak usah. Langsung saya bikin tensi aja ya. After past perfect, koma simple past, ya. After past perfect, koma simple past. Semisal ini subjeknya sama, ya. Subjeknya sama ya, dengan catatan subjeknya sama. Maka kalimat yang after past perfect itu bisa diganti. Jadi having plus verb 3 kalau dia aktif. Kalau dia pasif, having been verb 3. Jadi saya kasih contoh satu ya teman-teman. Misalnya, contohnya misalnya after my friend had come, I gave him some food. Nah, ini nggak bisa pakai participle. Kenapa? Karena subjeknya beda. Ya, sehingga ini saya anulir. Nggak bisa. Kalau yang mau pakai participle itu harus subjeknya sama. Koma misalnya ya. After my friend had come, he gitu misalnya ya. Cook some food for us gitu misalnya. Nah, ini after my friend had come, ini bisa diganti karena subjeknya sama. Itu bisa diganti jadi having come, he atau my friend cook some food. Begitu, teman-teman. Ya. Jadi ini juga gitu. Having paid attention ini setelah diperhatikan atau setelah memperhatikan, Kak? Setelah memperhatikan, gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada been-nya. Tuh, kalau pasif pakai been. Nah, berarti setelah memperhatikan guru mereka, setelah memberi perhatian kepada guru mereka, guru-guru ditanya oleh siswa. Ini nggak tepat. Kenapa? Dia pakai participle. Kalau pakai participle, ketentuan subjeknya harus sama. Ketentuannya subjeknya harus sama. Jadi kalau teman-teman pilih A,
maka subjek yang digunakan di soal nomor 127 di soalnya itu juga the teacher juga. Sehingga the teacher having paid attention. Ya, jadi after the teacher had paid attention. Nggak tepat ya, masa guru memperhatikan guru mereka. Yang B, the students as the teacher. Ya, pas, mantep ya. Subjeknya sama nih. Jadi kadang-kadang soal past perfect participle atau soal participle juga gitu tuh, cuman nyocokin subjek yang tepat aja. Ya. Jadi setelah siswa-siswa memperhatikan guru mereka, siswa-siswa bertanya kepada guru. Kak, yang C kan bisa juga Kak Ayu memperhatikan guru mereka. Nah, salah nih. Ayu memperhatikan boleh, tapi harusnya Ayu memperhatikan her teacher ya. After atau having paid attention to her teacher, Ayu ask the teacher. Gitu harusnya. Kalau mau jawaban D. D salah juga ya karena subjeknya tadi. The teacher nggak pas ya. Begitu teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Nomor berikutnya. You will not see Adrian easily. Rarely. Nah ini ada negatif di awal kalimat. Berarti teman-teman ini materi tentang inversion. Kalau negatif di awal kalimat, maka nanti kalimatnya harus begini. Walaupun dia berbentuk pernyataan, tapi bentuknya seperti pertanyaan. Auxiliary plus subject plus kata kerja. Sehingga jawaban yang A salah, jawaban B, C, D mungkin benar. Tapi kita lihat dulu nih, teman-teman. Ya, A salah karena bentuknya masih kalimat biasa, padahal kalimat ini sudah diawali dengan tanda-tanda negatif ya, kayak apa namanya, kita belajar ada rarely, barely, hardly dan lain-lain. Teman-teman boleh lihat lagi di catatan kita, ada di question tag, ada di elliptical construction, ada di inversion pun saya tulis juga kalau nggak salah ya. Kemudian ini mana nih yang benar nih? Yang B salah. Kenapa? Will came. Teman-teman kalau ada will, ada modal, itu harusnya jadi verb one ya. Will come. Yang C salah kenapa? Sama ya. Was come. Harusnya was coming. Was he coming to school? Ya. Sehingga jawabannya yang D. Nah, kalau teman-teman bertanya kalimat aslinya apa sih Kak nomor 128 ini? Jadi kalimat aslinya adalah rarely. Jangan rarely. Kalimat aslinya adalah siapa tadi namanya? You will not see Adrian. Adrian rarely comes to school. Udah. Adrian jarang datang ke sekolah. Nah, rarely-nya mau ditaruh di awal kalimat boleh nggak? Boleh. Rarely does. Jadi ya. Come Adrian to school. Nah, teman-teman perlu ingat ya. Pokoknya ingat ada satu ya catatan untuk teman-teman. Kalau did atau does muncul, di mana kita bikin ya? Saya ya sini aja deh. Jika did atau does muncul, maka kata kerja kembali ke bentuk infinitif. Gitu ya. Oke. Ya, begitu teman-teman. Kita lanjutkan lagi nomor 129. Nah, ini tulis ini ya. Ini materinya adjective clause. Lumayan beragam ya soalnya ya. Adjective clause. The man ... there has been my tutor for a week ya, for a week. Jadi adjective clause gitu ya. Tahu dari mana sih Kak soal adjective clause? Oh, teman-teman kalau ngelihat relative pronoun di pilihan itu berarti adjective clause ya. Ada who, which, that dan lain-lain ya teman-temannya yang kita bahas pada saat mempelajari tentang adjective clause. Nah, mana tadi? Adjective clause nih ya. Nah, gimana nih cara ngelihatnya? Teman-teman lihat ya. Karena ini diikuti dengan kata kerja,
Berarti kita pakai who kan itu ya. Who atau which itu diikuti dengan kata kerja. Tapi bedanya apa kalau who untuk orang, which untuk bukan orang. Sebagai catatan, teman-teman ini boleh diganti. Kalau aktif, teman-teman ganti jadi verb ing. Kalau pasif, kita ganti jadi verb 3. Yuk, kita lihat. Pria yang berdiri kan gitu ya. Di sana adalah guru saya selama seminggu. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kalimatnya dalam bentuk present nih, Kak. Berarti, atau nggak usah present juga apa-apa nih, kan nggak terkait dengan tenses ya. Jadi, the man, saya sebentar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi ada suara apa gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya, teman-teman. Ya, jadi adjective plus who atau which plus verb itu bisa juga diganti ya dengan participle sebetulnya ini ya, present participle atau past participle. Pakai verb ing atau verb 3. Jadi ini sebetulnya kalau B salah karena which ya, teman-teman. Kalau kan the man. Jadi jawaban A benar. Harusnya, tapi gini, who stands. Karena kan the man itu kan ini, apa subjeknya he lah ya. Pronounnya he. Jadi dia harusnya diikuti dengan kata kerjanya harus kata kerja bentuk dikasih S gitu ya. Nah, tapi jadi nggak ada ya jawabannya ya, nggak ada A sama B, nggak ada. Bukan sebagai jawaban B salah karena which, A salah karena stand, harusnya stands kayak gitu ya. Nah, tapi teman-teman punya alternatif yang berdiri kan ini ya, berarti bisa diganti jadi verb ing. Langsung aja jawabannya jadi standing gitu ya, jawabannya yang C. Kemudian PKN stand ... was applied by so many students in Indonesia. B salah ya. Jadi sebetulnya ini A positif sih ya. B salah kenapa? Karena teman-teman sebetulnya gini. Teman-teman mau bahas pakai teori adjective clause bisa ya. Tapi sebetulnya boleh juga diantar pakai metode yang namanya A positif. Ya. A positif itu menjelaskan bahwa ya ini materinya gini ya. Jadi ada 1 titik 2 koma yang mana yang koma ini nih menjelaskan ini. Ya. Gitu ya. Tugasnya menjelaskan. Kayak kemarin saya bikin contohnya misalnya misalnya apa ya? Misalnya Tono ketua OSIS SMA X gitu ya. Tono ketua OSIS SMA 8 membeli cilok di samping. Nah, ini ketua OSIS SMA 8 menjelaskan kata Tononya. Gitu ya. Itu tentang A positif. Ya. Nah, sebetulnya di A positif dikasih tahu nih, kalau mau menjelaskan, maka isi penjelas ini nih yang ada di antara tanda koma itu tidak boleh langsung that, tidak boleh langsung was, tidak boleh subjek plus predikat. Begitu ya. Tapi sebetulnya kalau teman-teman kita butuh alasannya kenapa ya nggak boleh that ya, jelas karena di adjective clause kan dibilang kan kalau mau pakai that teman-teman ngomongnya harus lancar, nggak boleh pakai tanda koma. Itu ada. Was kenapa nggak boleh? Kalau was berarti jadi ada 2, bukan was, maksudnya to be ya. To be. Kenapa nggak boleh to be? Ya, apa semua. Kenapa nggak boleh to be? Ya karena jadi ada 2 kata kerja. To be, satu lagi apa tuh? Tadi subjek plus predikat. Jadi ada 2 kata kerja. Ya. Nanti jadi kayak mana nih? Nomor D. Ya, sorry. D salah maksudnya. Yang D.
PK instan is located in Bintaro was applied. Is located was applied. Jadi ada dua kata kerja dalam satu titik. Boleh nggak, Kak? Boleh. Tapi konjungsinya harus ada. Ini nggak ada konjungsi, harusnya nggak boleh. Jadi nggak bisa jadi jawaban. Tapi alasannya gitu ya. Kalau teman-teman mau menghafal ini boleh, tapi alasannya seperti tadi ya. Ini juga date nggak boleh. Ini juga. Ya, ini dua tadi udah ya. Date karena di adjective clause kita dibilang nggak boleh setelah koma ada kata date. To be nggak boleh, kenapa? Karena jadi ada dua kata kerja, padahal satu kalimat harusnya satu kata kerja aja. Kalau mau dua kalimat satu titik boleh nggak? Boleh, tapi harus ada konjungsinya. Yang ketiga, subjek plus predikat boleh nggak? Sebetulnya sih ini ya oke-oke aja ya. Cuman jadi redundant. Biasanya gini nih jadinya. PK instan, the college is located in Bintaro. Nggak perlu. PK instan, sekolah itu berlokasi di Bintaro. Sama nanti teman-teman sering nemuin gini. Adrian, he is my friend, is diligent. Bisa. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini berlebihan. Gini aja, Adrian, my friend, is diligent. Itu boleh. Ya. Berlebihan jadinya kalau ada pakai subjeknya itu juga pasti menggantikan subjek di awal gitu. Sehingga jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang A ya. PK instan yang berlokasi di Bintaro itu. Jadi sebetulnya yang nomor A, yang A ini sebetulnya kalau mau dipanjangin dia itu adalah which is located in Bintaro. Nah, gitu. Tapi disingkat jadi verb 3 kan boleh ya, adjective clause yang who atau which diikuti kata kerja itu boleh disingkat kalau active verb ing, kalau pasif jadi verb 3. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. 131. If 131, benar ya? 131. If only my father titik-titik. Ini berarti apa ya materinya? Ini materi subjunctive. Ya, subjunctive ada if only, ada was were, ada was were. Ada apa? Ini saya biasanya tulisnya bukan if only dulu sih. Ada kata wish, ada kata apa lagi ya? Ada kata would rather, as if, as though, if only, diikuti dengan sesuatu ya, biasanya subjek kedua ya saya bilangnya. Diikuti kata kerja. Nah, ini subjunctive nih. Pengharapannya. Yang perlu teman-teman ingat adalah, boleh nanti dilihat lagi catatannya ya, boleh. Yang perlu kita catat adalah bahwa yang namanya subjunctive kan bentuknya gini ya. Kalau kita bikin garis, kemarin kan kita pakai garis kalau nggak salah. Di sini ada present, di sini ada past, di sini ada past perfect. Kita sedikit melakukan analisis kecil-kecilan kemarin itu. Di sini subjunctive, di sini fakta. Jadi subjunctive selalu lebih muda daripada lebih tua daripada fakta. Kemarin kita catat gini, kalau subjunctive-nya past perfect, faktanya past, subjunctive-nya past, faktanya past perfect. Udah, gitu doang mentok. Ya. Artinya apa? Subjunctive tidak akan ditemukan dalam bentuk present. Ya, atau ada di perhatian tuh kan, kadang-kadang saya tuh suka tulis perhatiannya. Jadi di perhatiannya teman-teman boleh ini ya, subjunctive tidak berbentuk perfect. Tidak berbentuk present. Karena kalau dia present, kalau kondisional kan mirip kondisional ya. Kalau kondisional ada nih berbentuk present. Faktanya jadi ini ya, kalau tipe 1 kan faktanya jadi possibility, probability kan gitu. Tapi kalau subjunctive nggak ada. Subjunctive saya waktu itu bikin judulnya gini. Subjunctive itu adalah kalimat penyesalan gitu ya. Atau kalimat pengandaian, tapi pengandaian yang sudah terjadi. Gitu. Sehingga bentuknya nggak mungkin berbentuk present. Ya, jadi ini cukup teman-teman analisis seperti itu aja soal ini ya. Doesn't present, isn't present, visits present. Berarti jawaban cuma D yang mungkin. Begitu ya. Lanjut lagi nomor 132. Almira said, my car will be fixed tomorrow. Nah, ingat teman-teman kalau kata pengantarnya seperti ini ya, said berbentuk past, berarti terjadi perubahan kan. Ini materinya adalah quoted speech atau reported speech
atau direct dan indirect speech, kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Nah, ini berarti berubah nih. Kalau kalimatnya ada will, ya berarti berubah jadi would plus, jadi would aja lah udah. Cuman yang mana nih ya? Almira berkata, mobil aku akan diperbaiki besok. Berarti will-nya berubah jadi would. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Berarti sisa 2 jawaban. Mobilnya dia, bener ya, jadi her car would be fixed. Tapi bukan tomorrow. Tomorrow berganti jadi the next day. Kalau yesterday berubah jadi the day before, gitu-gitu ya. Kita lanjut lagi, teman-teman, nomor 133. Titik-titik adopted in 2010 under the United Nations Biodiversity Treaty will fail badly. Lumayan panjang kalimatnya ya. Ini lebih panjang nomor 134 tapi. Ini materinya adalah hyphenated adjective. Ya, kemarin kita contohin ada seorang anak berusia 12 tahun. Atau 2 orang anak berusia 12 tahun. 2 12-year-old boys. Nah, aturannya karena ini satu kesatuan ya. Ini kan menjelaskan si boys-nya ini. 2 boys. Dijelaskan boys yang berusia 12 tahun. Nah, karena sebagai adjektif langsung hilang sifat kebendaannya. Jadi kita silang S-nya. Ya, harus berbentuk tunggal dan dikasih dash gitu ya, dikasih tanda strip. Jadi 2 12-year-old boys. Ini juga gitu nih. Ada 20 target. Ya, tapi target yang 10 tahun gitu. Ini apa sih sebenarnya arti kalimatnya ya? 20 target adopted in 2010 under the United Nations. Oke lah, kira-kira begitulah teman-teman ya. Nah, ini kalau mau pakai harus pakai hyphenated adjective kan ya. Ini sebetulnya kalimatnya kata-katanya 20 targets. Ya. Jadi 20-nya nggak usah dikasih strip. Ya, yang dikasih strip adalah mereka yang menjelaskan aja. Jadi 12-year-old tadi kan ya. 2-nya nggak dikasih garis. Karena kalimat asalnya 2 boys. Nah, 2 boys ini dijelaskan nih. Ini juga gitu, 20 targets gitu. Dijelaskan. Target yang 10 tahunan, tapi jawabannya yang A ya. Kenapa? Karena ini bentuknya jamak nih. 10 years. Harusnya 10 year aja. Lanjut lagi. The global trade in elephant ivory with rare exceptions ... since 1989 after population of American giants dropped from millions of middle 20th century to around 600,000 by the end of 1980-an. Panjang ya soalnya. Ini pada intinya dia subjeknya ini ya. The global trade in elephant ivory. Titik-titik since 1989. Yeah. After population. Oke. Gak masalah ya. Jadi ini teman-teman, ini panjang ya. Tapi sebetulnya ini justru tensis yang enak ya. Outlaw apa ya? Melanggar apa di luar hukum. Ini agak enak ya. Karena apa? Karena teman-teman kita dikasih keterangan waktu. Ya, kita dikasih keterangan waktu. Jadi sebetulnya kalimat cuma gini aja. The global trade in elephant ivory. Ivory apa sih? Pelanggaran apa gimana? Nah, ini since 1989. Berarti teman-teman butuh tenses present perfect. Ya, jawabannya yang A. Nah, ini panjangan aja nih dilanjutkan. Setelah, yaitu 1989. Nah, 1989-nya ini maksudnya setelah populasi dari Amerika Giants drop. Inilah ya, the African Giants drop from million in the million. Nah, ini penjelasan dari ininya ya, waktunya ditambah ini. Jadi kan katanya sejak 1989. Nah, tepatnya tuh setelah ini.
begitu ya. Ya cuma tetap ini ada kata since, ada kata for, teman-teman cukup gunakan tenses present perfect. Dan sini sudah tepat ya, has been. Kenapa? Karena subjeknya tunggal, the global trade, atau dengan pronoun it, seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi, nomor 135, Indonesian Presiden Joko Widodo. Nah ini adalah contoh tadi positif ya, tapi nggak ditanya. Indonesia Presiden Indonesia menolak, sebenarnya gitu doang kan. Cuma dijelaskan, Presiden Indonesia Joko Widodo. Nah, jadi jangan lupa begini, Presiden Indonesia is Joko Widodo. Nah, denied nggak perlu pakai to be. Atau Presiden Indonesia that is Joko Widodo, itu nggak perlu. Jadi langsung saja seperti ini. Indonesia Presiden Joko Widodo menolak. Nah, teman-teman, ini materi jiren ya. Nah, tapi saya nggak tuliskan apa saja materi jiren situ ya. Ya salah satunya denied ya. Ada di hafalan kita. Waktu itu saya kelompokin ini, ada deny, neglect, can help. Ini satu tempat nih. Ya kalau teman-teman lihat nanti di catatan kita, ada yang ini kan, yang cara ngapalinnya di jiren itu adu apa-apa, kop apa kerere. Kemudian yang kedua ada sugumi invekoris. Kemudian yang ketiga ini, deny, neglect, can help. Ini diikuti dengan jiren semua. Denied diikuti dengan verbing, tapi pasif, jadi being concerned gitu ya. Jadi Presiden Indonesia menolak di being concerned gitu ya about the rise of fundamentalism in his country. Ya, nanti artinya teman-teman boleh kita cari bersama-sama ya maksud kalimatnya. Kayaknya sih ini kalimatnya fakta gitu ya kayaknya, tapi kurang tahu juga nih. Kalau saya lihat nih kayak nomor 134 gitu-gitu tuh, 133 ini mirip-mirip kayak ada faktanya gitu ya, kayak bukan bikinan gitu. Nomor 136 kayak ngambil dari berita gitu kayaknya, saya lihat nih kayak kalimat berita gitu ya, 133, 134, 135. Multitasking titik-titik. Nah ini masih sama sih, masih jalan di jiren ya teman-teman. Di jiren kita belajar juga kan, karena jiren ini kan sebetulnya bentuknya memang verb ing, tapi sebetulnya udah sebagai noun. Jiren adalah kata kerja yang dibendakan. Sehingga dia boleh nggak berposisi sebagai subjek? Boleh tuh, makanya jadi subjek. Tapi once dia jadi subjek, maka sebagai subjek, dia subjek yang pronounnya it atau singular. Gitu. Jadi multitasking forces your brain to switch your focus back and forth. Nah ini selanjutnya. Oke, teman-teman. Satu lagi ya, ini biarpun biarpun pilihannya kurang satu, nomor 137, tapi saya rasa cukup di sini apa kita bahas ya. Attackers were titik-titik harvest customer details including logins, payment cards, and travel gitu ya. Nah, mana nih Kak yang menjadi jawaban? Nah, teman-teman ingat waktu kita belajar modal, ada kata can, ada kata could, ada kata may, ada kata might. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan salah satunya untuk menunjukkan kemampuan. Nah, untuk menunjukkan kemampuan, teman-teman bisa menggunakan able sama kata capable. Dua-duanya sama-sama mengartikan mampu. Tapi kalau able diikuti to, diikuti verb one. Kalau capable diikuti of dan verb ing. Ya, karena kata sifat diikuti to verb one, ini preposisi diikuti dengan jiren. Tapi di sini verb one, berarti kita pakai able. To. Begitu, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya, nomor berikutnya ke nomor 138 dan kawan-kawan, nomor 165. Nggak apa-apa lah. Muat ya. Ini sekali lagi teman-teman, ini tak hapus dulu. Tadi udah saya simpan ya materi catatannya tadi. Itu coba simpan sekali lagi. Saya khawatir lupa nyimpan. Tadi kayaknya sih udah ya. Nah, ini saya simpan dulu. Save. Nah, berikutnya. Nah, ini tak hapus dulu ya. Nah,
Ini teman-teman sekarang ada sekitar berapa soal lagi ya? 138 sampai 159. Berarti ada sekitar 22 soal ya. Teman-teman silakan mengerjakan dulu seperti tadi ya. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Berarti 11.05 ya atau 11.06 deh boleh. Kita bahas ya. 11. 12. 11 lagi. 12.05 atau 12.06 ya. Kita bahas. Silakan teman-teman dikerjakan dulu. Kalau selesai. Salah. 11.56 ya. Pokoknya 5 menit lah teman-teman ya. 5 menit atau 6 menit lah sekitar segitu. Silakan dikerjakan dulu. 11.55 atau 11.56.
Baik, kita bahas saja, teman-teman. Sudah 11.55. Ya, tak sambil clear all. Baik, kita lanjutkan ya di nomor 138. My mother was the only one who knew why ... postpone until next month gitu ya. Nah, ini kalau ditanya materinya apa, nomor 138 ini tentang noun clause. Ya, noun clause. Jadi kalau teman-teman bertanya kan gitu ya, mungkin saya bahasnya dari situ ya. Kalau teman-teman bertanya misalnya berapa umur kamu? Kita bilangnya how old are you? How old itu question apa 5W1H-nya tuh ini ya. How old. Tapi kalau auxiliary-nya ini are you. Gitu. Tapi kalau kita mau bilang saya ingin tahu berapa umur kamu, itu bahasa Inggrisnya I want to know, bukan how old are you, tapi how old you are. Kenapa? Karena kalimat ini bukan kalimat pertanyaan. Ini adalah kalimat pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya ingin tahu. Ya, jadi bukan nanya di sini. Saya hanya menyatakan saya ingin tahu. Jadi how old are you-nya ini atau how old you are-nya ini bukan ditanyakan, ini menjadi bagian dari kalimat saya, kalimat pernyataan. Jadi bentuknya bukan auxiliary plus subjek plus kata kerja ya. Menjadi ya, tapi jadi subjek plus kata kerja. Itu ya. Ini noun clause bentuknya begini nih. Ya boleh lah dikasih 5W1H di awalnya. 5W1H plus auxiliary plus subject. Seperti itu, ya. Baru kita ganti, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya, kenapa meeting ditunda? Itu mungkin bahasa Inggrisnya why was the meeting postponed? Gitu. Tapi karena ini apa tadi namanya? Kalimat ini bukan mau bertanya, tapi kalimat ini memberitahukan bahwa ibu saya adalah orang satu-satunya orang yang tahu, ya, bahwa kenapa meeting ditunda. Jadi bukan mau nanya kenapa meeting ditunda, sehingga bentuknya bukan pertanyaan yaitu auxiliary plus subject plus kata kerja, bukan, tapi berbentuk pertanyaan di mana bentuknya WH plus subject plus kata kerja. Berarti di sini harusnya why the meeting was postponed. Ya sebetulnya kalau B sama C salah, karena apa? Karena auxiliary mengikuti subjek, ya bukan subjek dulu baru kata kerja. Jadi salah seperti itu. Terus ke A sama D gimana bedanya, Kak? Kenapa jawabannya menjadi yang D? Kenapa nggak yang A? Alasannya karena kalau yang A bisa-bisa aja sih secara noun clause diperbolehkan, tapi maknanya jadi nggak pas. Ibu adalah satu-satunya orang yang tahu mengapa rapat menunda. Nah, rapat kan bukan menunda, tapi rapat ditunda. Jadi saya harus gunakan bentuk pasif. Nah, bentuk pasif, ingat pasif itu atau passive voice itu bentuknya adalah harus ada auxiliary diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini yang teman-teman perlu catat, ya, perlu ingat. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor berikutnya. When I came, Aldi and Romi were having the car ... Materi apa nih sekarang? Materinya namanya kausatif. Ya, jadi kausatif, ya. Kausatif ini ciri-cirinya ini atau materinya itu yang ini, yang hamalehege saya bilangnya, hamalehege. Apa aja tuh hamalehege? Ada kata have, ada kata make, ada kata let, ada kata help, ada kata get. Diikuti dengan objek, diikuti dengan kata kerja, maka kata kerjanya hanya ada 2 yang bisa mengikuti. Entah itu kalau aktif ya yang gini nulisnya. Entah itu verb 1, infinitif ya, verb 1-nya ini infinitif. Atau verb 3. Verb 1 kalau dia aktif. Verb 3 kalau dia pasif. Ini artinya semua ya, teman-teman, artinya have, artinya make, artinya get. Ini artinya adalah ask, menyuruh.
Singkatnya begitulah ya, menyuruh. Nah, tapi untuk yang get ini ada pengecualian ya. Kalau get ini sebetulnya dia beda sendiri. Diikuti objek, diikuti kata kerja. Kata kerjanya dia kalau aktif itu to verb 1. Kalau pasif ya dia verb 3. Begitu ya. Nah, tinggal ciri-ciri soal ada kausatif itu ada kata have, bentuknya apapun. Bisa have, bisa has, bisa had, bisa having. Begitu teman-teman. Jadi when I came, Aldi and Romi were having their car gitu ya. Ketika saya datang, Aldi dan Romi sedang menyuruh mobil mereka. Nah, mobil dicuci atau mencuci kan gitu ya. Mobil kayaknya sih dicuci ya. Jadi saya pilih verb 3 tanpa be ya. Jadi nggak perlu dikasih be wash gitu, nggak perlu. Kak, passive voice kan harus auxiliary plus verb 3. Ya, tapi ada pengecualian ya. Contohnya ini satu di kausatif. Terus juga tadi kita ada bentuk pasif tapi nggak pakai to be di adjective clause. Tadi kan yang who diikuti kata kerja atau which diikuti kata kerja. Itu kalau misalnya aktif pakai verb 3, verb ing. Kalau pasif pakai verb 3 kan. Tadi kita ada belajar tentang ginian nih. Loh, keberantakan banget begini. Itu verb 3-nya kan pasif tapi nggak pakai to be. Nggak apa-apa ya, ada beberapa pengecualian. Seperti itu. Oke. Kalau yang have, make, get artinya menyuruh ya. Tapi kalau untuk yang let sama help artinya sama kok. Sama-sama seperti ini ya, seperti aslinya ya. Let itu mengizinkan, allow ya. Kalau help itu membantu. Kita lanjutkan lagi teman-teman, nomor 140. Our manager explained the plan so clearly. Manajer kita menjelaskan rencananya sangat jelas. Kesimpulannya apa nih? Ini yang kita sebut sebagai logical conclusion. Ya, ada di materi modal. Ya, jadi kalau mau lihat referensinya di materi modal itu tentang logical conclusion. Ya, jadi kemarin itu kita bilangnya begini teman-teman bahasnya ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya maksudnya adalah present, wah nggak muncul, nggak nyata. Kalau misalnya present, maka nanti subjek plus modal plus verb 1. Tapi kalau dia past, maka subjek plus modal plus have plus verb 3. Gitu ya. Atau kadang-kadang di buku tulisannya ini, modal perfect yang bawah ini. Kemarin itu manajer kita menjelaskan rencana dengan sangat jelas. Dia seharusnya mempersiapkan sebelumnya. Salah ya. Jadi pertama-tama teman-teman menentukan dulu nih modal mana yang tepat untuk digunakan dalam kalimat ini. Sebetulnya nggak ada salahnya menyarankan kan gitu ya. Kayak kemarin saya contohnya ada orang juara 1, misalnya si Tono kemarin juara 1 Olimpiade Matematika. Tono, kamu seharusnya rajin belajar, nggak ada yang salah gitu ya. Tapi kayaknya nggak tepat rasanya respon tersebut bagi setelah pengumuman juara gitu ya. Karena yang tepat harusnya mengucapkan selamat itu atau menyimpulkan kamu pasti sudah belajar sebelumnya. Alih-alih menyatakan bahwa kamu seharusnya belajar. Jadi sarannya itu kurang tepat ya. Jadi ini juga gitu. Dia manajer kita sudah menyiapkan materi dengan menjelaskan materi dengan sangat jelas. Dia seharusnya menyiapkan materi sebelumnya. Benar, nggak ada yang salah ya. Tapi untuk kalimat our manager explain the plan so clearly ini kayaknya nggak tepat ya. Harusnya kesimpulannya adalah dia pasti mempersiapkannya, gitu kan? Nah teman-teman, mempersiapkannya ini, dia pasti mempersiapkannya ini kan berarti sebelum menjelaskan, ya, sebelum si our manager menjelaskan. Saya ulangi, kita berkesimpulan, ya, kesimpulan kita bahwa dia sudah mempersiapkan, ini kan pasti mempersiapkannya di masa yang lalu. Tahu dari mana? Nih, dia menjelaskannya aja masa yang lalu. Explain pakai verb to, berarti masa yang lalu menjelaskan. Berarti mempersiapkannya pun masa yang lebih lalu lagi. Artinya kesimpulan saya ini adalah untuk kejadian pas. Ya, lain cerita kalau misalnya saya mau kesimpulan dia pasti sekarang mempersiapkan. Wah, itu baru saya pakai she must prepare. Tapi kalau ini dia mempersiapkan ini sebelumnya pas ya.
itu berarti modal plus have plus verb 3. Pakai have jadinya. Atau kalau teman-teman nanti lebih panjang lagi mungkin bisa dilihat ya. Tapi nggak gitu panjang juga sih penjelasannya tentang modal perfect. Saya bikin waktu itu cuma bikin 2 kalimat soal gitu ya. Kayak you look so pale, you must atau you should see a doctor gitu ya. Pakai have atau enggak seperti itu ada di penjelasan materi kita. Saya lanjut dulu ya berarti ya. 141. Because of the situation. Nah, ini mantep ya. Jadi kalau because itu diikuti dengan kalimat, tapi kalau because of itu diikuti dengan noun atau noun phrase. Lain cerita, hampir mirip gitu ya. Bisa dianalogikan dengan despite dan even though. Kalau despite itu seperti because of, tapi kalau even though seperti because gitu ya. Tapi bukan itu yang mau ditanya di sini ya. It is important that we titik-titik the instruction given. Penting bahwa kita, nah ini teman-teman, ada kata important. Ini yang kita bilang sebagai materi special subjunctive. Ya, special subjunctive. Ini contohnya ada kata apa sih? Ada kata esensial. Ada kata, nanti teman-teman boleh ini ya, boleh cek lagi apa-apa aja ya. Kan ini saya nyebutin beberapa gitu ya. Kalau nggak salah kemarin juga saya sudah nyebutin beberapa, terus teman-teman ada yang ngasih saran nih Kak, ada tambahan lagi. Itu saya tambahkan juga waktu itu chat dari teman-teman ke grup ke papan tulisnya ya. Apalagi yuk, mandat, diharuskan, important tadi ya, recommended. Ya. Jadi ada kata-kata ini diikuti that, diikuti dengan subjek, diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya ini harus ya, harus infinitif. Ini tuh infinitif ya, atau be malah tuh. Infinitif. Makanya saya tegaskan di sini be. Jadi nggak bisa pakai is mr. Harus pakai infinitifnya itu be. It is important that we saya ulangi. Adalah penting bagi kita menjadi patuh. Ya. Yang mana nih? Yang A. Be obedient. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena ada kata important, berarti ini special subjunctive. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. I was so sleepy, so I stopped titik-titik. Ya, pokoknya kita udah pernah belajar kan ya teman-teman ya. Stop itu diikuti dengan, pokoknya gini aja kan ya. Bisa verb ing, bisa to verb one. Verb ing kalau yang diberhentikan adalah kegiatan ini. Ya, ini yang diberhentikan. Jadi kalau I stop smoking berarti saya berhenti merokok. Tapi kalau I stop to smoke itu berarti saya berhenti atau menghentikan hal lain untuk merokok. Gitu ya. Ini juga gitu. I was so sleepy. Jadi saya memberhentikan untuk berkendara harusnya kan ya. So I stop driving. Harusnya gitu. Atau bisa juga I stop to sleep. Ini dua-duanya benar. Saya sangat ngantuk sehingga saya berhenti berkendara. Betul. Atau saya sangat ngantuk sehingga saya berhenti. Entah memberhentikan apa. Misalnya dia mungkin lagi belajar. Saya berhenti belajar untuk tidur. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C karena driving nggak ada ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi. If Melissa came to my house yesterday, she would meet with my father. Kalau oh ini balik lagi ternyata conditional ya. Conditional. Jadi conditional itu teman-teman perlu lihat kan, tipe pertama kah, tipe kedua kah, atau tipe ketiga. Kalau dia tipe pertama, maka kita nggak tahu faktanya. Faktanya masih tanda tanya, yaitu berbentuk probability. Kalau aku nanti jadi dokter, aku akan membantu masyarakat, kesehatan masyarakat di daerah ini. Nah, itu nggak tahu apakah dia jadi dokter atau enggak, apakah dia bisa membantu daerah itu atau enggak terkait kesehatan. Karena tipe pertama. Tapi kalau nanti pakai tipe kedua, maka kita udah tahu faktanya. Faktanya berlawanan. Tipe ketiga juga gitu, faktanya berlawanan dengan subjunctive-nya. Jadi sama kondisionalnya. Jadi kalimatnya kayak gini ya, misalnya kalau kemarin aku ke kantor, ya, kalau kemarin saya ke kantor, saya tidak perlu ujian naik grade secara virtual. Seperti itu. Berarti
dia ke kantor dan dia ikut ujian UKT-nya langsung, siaran langsung gitu ya, langsung. Itu. Jadi langsung ketahuan faktanya kalau pakai tipe kedua dan tipe ketiga. Tapi bedanya apa nih tipe kedua sama tipe ketiga? Tipe kedua ini menyatakan fakta pada saat sekarang. Makanya namanya unreal present. Tapi kalau tipe ketiga faktanya itu atas kejadian yang sudah lalu. Berarti kalau yang tadi unreal past ya, yang tadi saya contohin UKT tadi. Berarti tipe ketiga kalau memakai kondisionalnya. Tapi kalau tipe kedua itu contohnya kalau sekarang kita tidur ya, kayaknya kita sekarang nggak belajar nih. Gitu. Tapi kenyataannya kita nggak tidur nih, kita lagi belajar bareng-bareng. Ya, apa namanya? Gimana tadi kalimatnya? Kalau tidak tidur kita akan belajar kan gitu. Berarti faktanya kita tidur misalnya gitu ya, atau kita tidak belajar gitu. Sekarang tapi kan ya, kalau tipe kedua fakta yang sekarang. Ini juga gitu. Kalau Malisa datang tuh ke rumah saya kemarin, teman-teman ini kalau menurut saya agak keliru ya. Agak keliru ini. Harusnya, tapi kalau saya perbaiki ini jadi 2 nanti yang diperbaiki. Harusnya ini yesterday-nya saya coret aja. Nggak usah pakai yesterday ya. Justru yesterday-nya nanti di sini. Kalau soal pakai yesterday, ya, tak lingkarin ya. Tapi tetap kita bahas ya dengan asumsi saya ya. Kalau saya pakai yesterday harusnya if Melissa had come to my house yesterday gitu sebetulnya. She would meet with my father. Jadi ini yesterday-nya saya hilangin ya. Jika Melissa datang ke rumahku, dia akan ketemu sama ayahku. Nah, berarti Melissa sekarang tidak datang kan gitu. Ya. Sekarang tidak datang atau sekarang Melissa tidak ketemu dengan ayahku. Jadi jawabannya yang C ya. Ini tipe kedua jadi unreal present, tapi kan itu kejadiannya bukan yesterday. Ya, tapi sekarang ya. Jadi ini tak coret ya, ini yesterday-nya ya. Kalau mau yesterday boleh nggak? Boleh, tapi harusnya if Melissa had come to my house yesterday, she would have met with my father. Sehingga nanti kesimpulannya pun jadinya Melissa didn't meet with my father yesterday. Seperti itu ya. Oke. Benar-benar nggak gitu masalah ya. Nah, lanjutkan lagi nomor 144. Ciara's brother has been studying in UK since, wah ini menarik ya, tenses, tapi tensesnya biasanya nih, ada keterangan waktu, tapi keterangan waktunya yang tanya. Biasanya, saya bikin soal kan, bikin kalimat gini ya, I have lived here since 1995. Nah, tapi sekarang since-nya dalam bentuk kalimat. Nah, ini teman-teman diingat-ingat lagi ada sequence ini ya. Ada sequence present perfect atau present perfect continuous. Itu diikuti dengan diikuti dengan since, kemudian diikuti dengan simple past. Jadi bentuknya harus simple past ya. Jawabannya mana nih? Since he got the scholarship. Alasannya kenapa? Karena 1995. Taruhlah misalnya sekarang 1996. Berarti I have lived here since last year. Tuh. Last year itu kan past ya, simple past. Atau misalnya sekarang 2021. Berarti 16 tahun yang lalu ya. 26 tahun yang lalu. 26 tahun yang lalu. I have lived here since last 26 years. Kan yang penting ada kata last itu kan berarti simple past. Makanya kenapa sekuensi ini muncul. Loh. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, when I was transferred to Manado,
Ketika saya ditransfer atau dimutasi ke Manado, titik-titik. Nah, saya terbiasa. Nah, ini nih teman-teman, ya. Sambil kita ingat-ingat ya, kalau misalnya pakai ngomong kebiasaan, itu bisa menggunakan kata di sini ya, 145. Atau di sini lah. Used to, di sini aja lah, di bawah dikit ya. Bisa 145 itu bisa menggunakan kata used to, itu diikuti dengan verb one, atau sebelum kata used to-nya ada to be boleh. To be atau get boleh ya, diikuti dengan used to, diikuti dengan verb ing. Jadi pada dasarnya gitu, used to itu untuk menyatakan kebiasaan. Ya, kalau pakai used to, polosan, nggak ada to be atau get sebelumnya, maka diikuti dengan verb one. Tapi kalau sebelum used to itu ada embel-embel to be atau get, maka itu diikuti verb ing. Ini dua-duanya sama-sama menyatakan kebiasaan. Kalau used to ini menyatakan kebiasaan pada masa dulu, kalau to be, get, used to itu digunakan untuk membicarakan kebiasaan pada masa sekarang. Ya, tergantung. Sekarang atau dulu lah, sama. Dulu atau sekarang. Ini bisa dua. Ya, bisa untuk dulu atau bisa untuk yang sekarang. Ya. Nah, tergantung to be-nya is MR atau was were. Kalau is MR berarti sekarang, kalau was were berarti dulu. Get-nya juga gitu, get apa got. Kalau got itu berarti dulu. Seperti itu. Satu lagi, sama juga sama used to, itu ada accustomed to. Tapi ingat, accustomed to nggak ada polosan. Dia bisa harus pakai to be atau pakai get diikuti dengan accustomed to. Terbiasa juga ya. Nah, karena dia nggak ada polosan, berarti dia selalu diikuti dengan gerund. Ya, yang A, I am accustomed to waking. Betul ya, ada to be verb ing. Used to verb ing, salah. Ya, yang B salah. Kenapa? Masa polosan tapi harusnya wake up gitu ya, bukan waking up. Kemudian I was accustomed to. Nah, ini harusnya verb ing, harusnya waking up, bukan wake up gitu. I got used to waking up. Nah, ini bener nih, dua-duanya A sama D. Nah, cuman sekarang kebiasaannya kebiasaan apa nih? Apakah kebiasaan sekarang atau kebiasaan dulu? Tapi ini kalau kata Lia, kalau ketika itu kan berarti kedua kalimat yang dihubungkan itu terjadinya secara bersamaan. Saya transfer ke Manado itu masa lampau. Maka saya terbiasanya pun masa lampau juga. Jadi jawabannya yang D. Saya terbiasa bangun cepat-cepat di pagi hari. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi nomor 146. Kita balik lagi ke adjective clause. My mother hope to be allowed to repair the things many customers complain. Ya. Ibu saya berharap untuk diizinkan memperbaiki benda-benda yang para pelanggan komplain. Nah, komplain. Mohon maaf, ini kan titik-titik, kemudian ada relative pronoun, berarti ini adjective clause. Nah, adjective clause kalau diikuti dengan subjek plus kata kerja, ya, itu berarti pakai whom atau pakai which, diikuti dengan subjek plus kata kerja. Jadi whom nih harusnya. Harusnya whom. Kok whom sih? Which. Karena kan bendanya ya, benda ini yang dikomplain kan gitu. Harusnya which. Jadi jawabannya mana? Teman-teman kalau mau jawab A, pelan-pelan dulu, tunggu pikir-pikir dulu. Harusnya komplain ini ada preposisinya. Preposisinya harusnya ada kata about. Jadi begini, kalau misalnya soalnya my mother hope to be allowed to repair the things many customers complain about, berarti teman-teman jawab which. Sekarang about-nya nggak ada, berarti ditaruh di sebelum which-nya. Jadi jawabannya about which. Gitu ya. Jadi ibu saya berharap untuk diizinkan memperbaiki benda-benda yang tentang benda-benda tersebut banyak orang komplain. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 147. Leticia has 6 balls. 4 of them turn red. Nah, ini menarik teman-teman. Turn itu diikuti kata sifat ya. Turn right, turn left. Nah, ini termasuk dalam linking verb ya. Turn. Why do you turn angry? Kenapa kamu jadi berganti jadi marah gitu ya? Ini juga gitu.
turn itu diikuti dengan adjektif tambahan ya, sebagai tambahan. Leticia has 6 balls. 4 of them turn red every 5 minutes, but turn blue every 5 minutes. Jadi ada yang berubah jadi biru setiap 5 menit, ada yang berubah jadi merah setiap 5 menit. Nah, teman-teman, ini materi tentang capital selecta gitu ya. Kita maksudnya pertemuan waktu itu kita beri judul capital selecta. Jadi teman-teman bisa baca di situ nanti lebih lanjut ya. Tapi boleh kita cek dulu, kan pilihannya ada another, kemudian juga teman-teman bisa gunakan the other, atau teman-teman bisa gunakan others, atau teman-teman bisa gunakan the others. Ya, sehingga ini kalau kita lihat-lihat ya, titik-titik turn blue gitu kan. Kayaknya ini bukan tunggal. Tahu dari mana? Turn, bukan turns. Berarti jamak ya. Kalau tunggal kan harusnya diikuti dengan S ya. Jadi tidak tepat kalau kita pilih another atau the other. Ini untuk tunggal. Jadi yang benar yang di bawah, others atau the others. Nah, sekarang yang mana nih Kak? Apakah others atau the others nih? Teman-teman pilih jawaban the others kalau misalnya bisa diartikan sisanya. Tapi kalau nggak bisa diartikan sisanya berarti pakai others. Dia punya 6 bola. 4 diantaranya jadi WR merah setiap 5 menit sekali. Atau setiap 5 menit. Tapi sisanya kan bisa ya teman-teman. Karena udah 4. Ini mau jamak, berarti jamaknya cuma 2 kan. Udah pasti 2. Berarti saya udah bisa bilang sisanya. Ya. Apa namanya? Menjadi biru setiap 5 menit. Ya, berarti pakai the ya. Jawabannya the others. Nah, tapi sekarang dia pakai kata benda. Teman-teman, yang namanya other itu boleh berposisi sebagai kata benda. Ini dia. Jadi teman-teman langsung aja the others turn blue. Itu boleh tuh, nggak ada kata benda. Tapi mau pakai kata benda Kak? Boleh. Berarti dia sebagai adjektif. Jadi jawabannya boleh ya. Pilihan pertama the others. Ini boleh. Tapi kalau mau jadi kata benda, mau ada kata bendanya boleh. Tapi gini jadinya. The other balls. Jadi ballsnya yang dikasih S. Bukan the other-nya. Jadi udah bener juga sih soal kita ya. Jawabannya yang C. Baik. Teman-teman seperti itu ya. 148. 148. Coba biru aja. Kumala has titik-titik me since I was born and abandoned by my parents. Kumala ini pelajaran tentang di capital selecta juga, yaitu tentang confusing word. Ya, confusing word teman-teman nanti bisa lihat lagi yang ada kata sit ya, dengan sit versus set. Kemudian ada lie versus lay. Nah, itu ada lagi tuh ya. Itu boleh dibaca di materi kita pertemuan capital selecta. Tapi kali ini dia nanya tentang rice versus rice. Rice versus race. Bentuk keduanya rose, bentuk ketiganya risen, bentuk keduanya race, bentuk ketiganya race. Iya, teman-teman, berarti ini rice, rose, risen, ini dia nggak butuh objek, ini butuh objek. Kemarin kita mencoba juga untuk mengartikan dengan cara lain ya, kayak misalnya the sun rises, the landlord raise the rent. Tuh, kan kita bikin gini. Jadi kalau dia itu pakai rise yang di atas, itu berarti subjeknya yang rise. Tapi kalau misalnya apa namanya? Kalau untuk yang raise itu berarti objeknya yang raise. Ya. Jadi kalau yang atas nih yang rise rose risen itu berarti mataharinya yang naik, subjeknya yang naik. Matahari naik atau terbit. Kalau yang kedua the landlord raise the rent, ini justru sewanya yang naik.
Sebetulnya kalau terminologinya gitu ya. Jadi arise or reason itu dia nggak butuh objek atau kita bisa sebut sebagai intransitive verb. Sementara kalau raised itu transitive verb. Jadi jawabannya mana nih? Kumala sudah membesarkan saya atau meninggikan saya gitu ya, merawat itu ya. Jadi harusnya jawabannya adalah A. Ya, jadi teman-teman pakai itu ya, pakai yang atas ya, yang bawah bukan yang atas. Kalau teman-teman bertanya, kenapa jawabannya nggak D? Ingat, kalau ada has, have, had, diikuti kata kerja, maka kata kerjanya harus berbentuk verb 3. Itu, teman-teman. Kita lanjut lagi, nomor 149. Oke. They had failed. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Di dalam tentang percobaan ya, di materi to infinitive ya, di dalam tentang materi tentang percobaan, saya kelompokin dalam percobaan itu ada kata try, ada kata attempt, ada kata fail. Jadi kata-kata ini nih, tiga kata ini teman-teman harus diikuti dengan to verb 1. Ini kan tentang percobaan semua ya, mencoba, attempt tuh mencoba juga ya. Attempting, percobaan gitu. Fail, gagal, itu harus diikuti to infinitive. Jadi jawabannya B. They had failed to obtain a sufficient number of signatures. Seperti itu ya. Nomor 150, menarik berulang soal ini ya. Saya jarang sih tapi ketemu soal begini ya. Biasanya kalau soal USM itu tentang apositif itu sekali sih munculnya ya dalam satu paket soal ya, nggak 2 kali. Ini kayak 2 kali ya. Ketizu, ini jelasin nih dengan apositif, ini menjelaskan ini nih. Apositif lagi. Ketizu, Universitas Michigan itu pokoknya, siswa Universitas Michigan, mengatakan minggu lalu bahwa Miss World America dethroned her. Apa ya dethroned artinya? Ya, kira-kira gitulah ya. Nah, tapi kita butuh ini nih, bagaimana cara menjelaskan ini? Teman-teman sambil ingat-ingat tadi ya, tidak boleh that. Itu salah. Tidak boleh to be, tidak boleh subjek plus predikat. Jadi jawabannya A. Alasannya kenapa nggak boleh that? Abis koma harusnya ngomongnya lancar. Kenapa nggak boleh C? Jadi ada 2 kata kerja. Ketizu is a university student, said. Gitu ya. Jadi ada is, ada said. Ada 2 kata kerja. Kalau yang D kenapa? Berlebihan. Ketizu, she is a student. Jadi nggak usah pakai she lagi. Katie itu kan udah she gitu ya. Pilih aja kan. Itu teman-teman kan nggak perlu bilang. Kayak misalnya saya misalnya ini ya, ada orang namanya Bidu. Bidu tuh baik loh orangnya. Kita nggak perlu bilang Bidu, he is kind. Teman-teman pilih either Bidu aja atau he aja yang dipakai dalam kalimat. Nggak perlu Bidu, he is kind. Itu makanya kenapa nggak boleh subjek plus predikat dia apositif. Ya. Nomor 152. Ini sudah ini ya teman-teman, kita sudah masuklah ke tahapan mencari error ya. Ini favorit mungkin ya, agak-agak disukai ya, mencari-cari kesalahan kan lebih mudah gitu ya, dibanding mencari kebenaran. Nah ini teman-teman, on Tuesday, bener on Tuesday. Kenapa? Kalau ngomongin hari itu kita pakai on. Ya sedikit teman-teman ya di sini ya. Kalau kita ngomongin tentang waktu ya, yang pakai skala ya, maka kalau at itu untuk jam, kalau on itu untuk hari atau tanggal, kalau in itu untuk minggu, bulan, tahun, window, dan seterusnya. Kemarin ada yang nanya juga, kalau musim gimana Kak? Termasuk ya, karena musim itu kan beberapa bulan. Jadi on Tuesday, karena memang hari kan ya, a video releasing by Isis South, ini kayak bener nih, kayak ambil dari ini ya, ada artikelnya gitu ya, jadi bukan kalimat bikinan. By Isis South, 8 men purported to be Sri Lankan attackers pledging allegiance to the terror group gitu ya. Yang mana nih yang salah gitu kan? Eggman bener, allegiance apa itu ya? Kayaknya sih juga nggak tahu ya, pledging kayaknya kata benda gitu ya. Cuman ini yang perlu kita perhatikan nih teman-teman, releasingnya. Sebuah video rilis itu artinya mengeluarkan, gitu kayak artis seorang penyanyi merilis albumnya. Album yang dirilis oleh grup vokal dari negeri apa gitu ya, itu rilis kan, itu yang melepaskan. Sehingga ini video ini menunjukkan, sebetulnya gitu kalimatnya ya. Kalimat ini sebetulnya video, sebuah video
menunjukkan 8 pria. Kan gitu. Nah, video mana nih? Video yang dirilis oleh ISIS. Nah, video ini yang dirilis ini bahasa Inggrisnya apa nih? Harusnya which was released. Ya. Sehingga which was released ini harusnya disingkat jadi rilis aja, teman-teman. Bukan releasing. Kalau releasing itu malah sebuah video yang merilis. Video itu dirilis, bukan merilis. Sehingga harusnya verb 3. Jadi jangan verb ing. Maka jawabannya yang salah adalah yang B. 151 jawabannya B. 152. Perhaps the most excitingly development, however, is the addition of Thor to the Guardians of the Galaxy. Nah, teman-teman, ingat bahwa formasinya kata benda itu atau begini deh. Ntar ini kayaknya nggak bakalan muat saya jelasin di sini. Teman-teman, saya simpan dulu ini ya. Saya simpan dulu. Kita beralih ke whiteboard aja ya. Kita ke whiteboard aja untuk yang ini. Untuk yang sisanya yang error-error. Saya kayaknya nggak muat soalnya. Mana tadi ya? Nggak simpan dulu saya. Kemudian boleh teman-teman sambil catat, boleh saya pause kok. Biar ini saya langsung copy di soal-soal tersebut saja. Soal-soal error disatukan aja. Oke. Termasuk ya soal berikutnya, soal error terakhir langsung aja kita kerjain ya. Sama-sama. Soal errornya ada 15 berarti ya. Oke. Serius 151 tadi ya. 151 itu 151 itu jawabannya adalah yang B, harusnya rilis. Singkatan dari kata which was released. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi nomor 152 ya. Kita ingat-ingat teman-teman format dari penulisan kata sifat itu format penulisan ini ya. Kata-kata gitu ya. Adjektif itu menjelaskan kata benda. Kemudian kalau mau ada tambahan gini, bentuknya adverb of manner menjelaskan adjektif, menjelaskan kata benda. Diligent woman, bukan diligently woman. Gitu ya. Jadi ini juga gitu, bukan excitingly development, tapi exciting, the most exciting development. Jadi nomor 252 jawabannya B juga ya. Kita lanjutkan lagi 153. Others MCU characters have led the Avengers in the comics, including Sam Wilson, Erskine, Falcon, who now carries Captain America Shield. Nah, teman-teman ini sebenarnya langsung kelihatan sih di awal ya. Di awal nih ada others MCU characters. Harusnya other ya. Gitu. Jadi other harusnya jadi jawabannya A ya.
Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bilang others, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dia sebagai kata sifat, ya kayak tadi hyphenated adjective ya, harus berbentuk tunggal. Jadi other. Seperti itu. Ya. Kemudian 154. Tadi jawabannya others ya. Jawabannya A. With possible plans spending a part of their first baby's early childhood in Africa, one of the first photos the offspring of Prince Harry and Meghan Markle poses and up being in a passport. Gimana nih? Panjang ya ini ya. Tapi kelihatan mungkin ya teman-teman ya, dengan with possible plans, bukan spending ini ya, tiba-tiba ada muncul spending. Yang lebih tepat, jadi jawabannya yang B ya ini ya. Seharusnya to spend. Ya. To spend. With possible plans, dengan rencana untuk menghabiskan masa kecil anaknya di Afrika. Jadi to spend harusnya. Kemudian 155. Ya, ini kan sampai nomor berapa teman-teman ngerjainnya? Liberian lawyer who stopped the destruction, jadi kecil-kecil banget tulisannya, who stopped the destruction of over 500,000 are sebetulnya ini ya bahasa Indonesianya of the country's tropical forest have been awarded the prestigious Goldman Environment Prize. Yang mana ini ya? Who stopped the destruction of... Oke, yang salah ini ya, teman-teman have. Ya. Jadi kan subjeknya B jawabannya ya. Liberian lawyer, seorang pengacara itu ya, yang memberhentikan ini sudah dianugerahi. Jadi pengacara itu sudah diberikan penghargaan. Jadi harusnya karena pengacara itu harusnya bukan have, tapi has. Have-nya diganti jadi has. Jadi jawabannya yang B juga untuk 155. 156. Bambang Brojonegoro said Presiden Joko Widodo has chosen to relocate the capital. Ini udah kelihatan sebetulnya an important decision. Yang salah adalah yang A, teman-teman. Jadi begini ya. Ada semacam, kita bilangnya sequence, tapi saya nggak tulis sequence, ada sequence rumus seperti ini kemarin ya. Jadi yang salah itu 156 itu A, has harusnya had. Kenapa begitu? Karena gini teman-teman, ini pakai logik sedikit ya. Bambang berkata, ya, Joko Widodo, Presiden Joko Widodo sudah memilih, gitu kan? Pak Bambang itu sudah berkata bahwa Pak Joko Widodo sudah memilih. Nah, berkatanya itu kan kemarin ya, mungkin kemarin nih, said kan ya. Berarti Presiden Joko Widodonya telah memilih, itu pun lebih lampau lagi kan ya. Makanya kenapa Pak Bambang ini bisa mengatakan keadaan apa yang dilakukan Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena kejadiannya Pak Joko Widodo dulu memilih merelokasi ya, memilih relokasi, kemudian Pak Bambang berkata kepada kita. Pak Bambang berkata kita pada bahasa past, Pak Jokowinya sebelumnya lagi. Berarti harusnya past perfect. Jadi harusnya had chosen gitu ya. Karena kalau kita kan kemarin yang pakai rumus sequence itu cuman yang ada kata-kata before after ya, yang pakai rumus. Tapi kalau yang said gini-gini ya agak-agak berlogika sedikit gitu ya. Yang saya bilang teman-teman perlu tahu nuansa soalnya gitu ya, ada di periode kapan. Kita lanjutkan lagi soal nomor 156 tadi ya. Soalnya 157. The idea of moving ini benar karena preposisi diikuti dengan jiran. The capital has been floated several times since the country gained. Yang salah ini ya teman-teman ya. Time harusnya several times. Ya, yang B. Time harusnya times. Beberapa kali ya kan teman-teman, kalau bilang satu kali one time ya, once ya sebetulnya ya, once, terus dua kali twice, tiga kali three times atau thrice kan gitu ya, empat kali udah tiga kali itu bilangnya bukan four time kan gitu ya, four times, five times. Ini juga gitu, bukan several itu kan beberapa kali kan gitu ya, lebih dari satu kali berarti several times gitu.
Lanjut lagi teman-teman 158. 158. Claire Wardle is the founder of First Draft News. Ini materinya positif nih sebetulnya ya. Jadi jawabannya yang A. Is-nya harusnya omit, dihilangin. Ya, A. Is-nya dihapus. Kenapa bisa begitu? Karena ini A positif ya, materi terkait A positif lagi. Ini tenar A positif di paket soal ini ya. Jadi Claire Wardle, si Claire ini, the founder langsung aja, the founder of First Draft News is. Jadi kalimatnya kan Claire Wardle is a charity that fights misinformation. Nah, siapa nih dia? Dia adalah pendiri nih. Langsung dibikin Claire Wardle, the founder of gitu ya. Tadi kalau dia positif kan juga dibilang ya, nggak boleh to be. Jadi jawabannya A. Kita lanjutkan lagi, teman-teman, 159. In conversation with TED curator Chris Anderson, Mr. McNamee talk about how had he. Ini udah lumayan ya, teman-teman. Udah kelihatan jawaban yang B sepertinya salah. Atau kita baca sampai lanjut lagi deh. Spoken to Mr. Zuckerberg and Facebook Chief Operating Officer Sheryl Sandberg 9 days before 2016 US presidential election. Nah, yang salah yang ini ya. Materinya noun clause nih, lumayan bisa diidentifikasi ya. Noun clause. Bukan how had he spoken, tapi harusnya how he had spoken. How he had spoken. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Ini soal itu nomor 159. Sekarang kita ke 160. Yeah. He told me the audience, told the audience that Mr. Zuckerberg tells him that they were isolated incidents. Nah, teman-teman, dia mengatakan kepada audiens bahwa Mr. Zuckerberg mengatakan nggak mungkin berbentuk present. Ya, dia aja ngomong ke saya aja kemarin. Dia menceritakan tentang Mr. Zuckerberg. Pasti Mr. Zuckerberg minimal ngomongnya bersamaan tuh pada saat minimal bentuknya pas lah ya. Jadi jangan present. Jadi tells itu harusnya told atau bisa juga had told, tergantung. Apakah bersamaan dengan kejadian dia berkata kepada saya. Ya, jadi jawabannya yang B. Dengan kejadian? Ya, pokoknya ini ya. Apakah dia berkata kepada saya dengan Zuckerberg-nya, kegiatan Zuckerberg ini bersamaan atau enggak gitu ya. Ya pokoknya gini, paling maksimal kan Mr. Zuckerberg ini melakukan hal ini itu berbarengan pada saat orang ini berkata kepada saya. Jadi kan ada dua kejadian nih. Dia berkata kepada saya tentang Mr. Zuckerberg. Tentang kejadiannya Mr. Zuckerberg. Kalau misalnya Mr. Zuckerberg kejadiannya udah lebih dulu, baru dia ngomong sama saya kemarin, nah itu berarti Mr. Zuckerberg-nya kegiatannya pakai past perfect. Tapi misalnya dia ngomongnya itu barengan dengan Mr. Zuckerberg berkegiatan ini, berngomong juga sebetulnya ya. Jadi kalau ini barengan, sama-sama ada masa lampau, tapi berbarengan, nah itu berarti Mr. Zuckerberg-nya told. Kan gitu. Nggak mungkin present. Gitu ya. 100 agak berlibet ya, karena kata kerjanya sama sih ya, told juga. 161, 17-day efforts. Bener ya teman-teman ini. Sebetulnya 17 day-nya, infinitive adjective. Tapi yang jadi salah ya effort-nya. Ya. Harusnya effort aja. Kan jadi kayak an apples kan nggak pas ya. Oke, kita lanjut lagi.
nomor berikutnya, nomor 162. Gak apa-apa ya teman-teman, ini saya langsung aja ya untuk yang soal-soal error terakhir. 162, 4 of the pythons were founded at Mahkota Villa Pesona Housing. Ini juga kayaknya dari berita deh, ini ada piton ditemukan gitu ya di perumahan Mahkota Villa Pesona Housing Complex in Neighborhood Unit 10 atau RT ya, 10 Community Unit RW 25 Bojongkulur Gunung Putri. Ternyata gitu ya kalau bilang RT Neighborhood Unit, kalau RW Community Unit. Bojongkulur Gunung Putri di Bogornya ditemukan 4 piton. Nah, piton ini, nah teman-teman, ini sebetulnya saya bilang salah satu semi confusing word karena dia nggak confusing banget ya. Ada kata find ya, bentuk keduanya found, bentuk ketiganya found, ini artinya menemukan. Ada kata found, bentuk keduanya founded, bentuk ketiganya founded. Ini artinya mendirikan. Jadi ini kata-katanya mirip tapi maknanya sih beda. Kalau yang tadi yang raise sama rise, ini kan tulisannya mirip, artinya pun mirip, sama-sama naik kayak gitu. Yang lay juga gitu ya, mirip-mirip. Kalau ini artinya beda, jadi ya semi confusing lah ya. Nah, cuman di sini jadi bahan pertanyaan jadinya ternyata. Founded ini salah, teman-teman. Python ini kan ditemukan. Kalau dia bikin founded berarti didirikan. Sehingga jawaban nomor 162B, founded harusnya found. Gitu. Kemudian lanjut lagi 163. He also wrote that the crash was linked to the unstable of, nah ini teman-teman, of Williams. Titik-titik of titik-titik ini sama-sama noun. Ya. 5 dari 10 orang. Atau apalagi? Keburukan dari kebaikanmu, keburukan dari orang ini, kebaikan dari orang ini. Nah, itu kan kebaikan, keburukan itu kan kata benda. Ini juga gitu, harusnya kata benda. Unstable itu kata sifat, harusnya instability. Instability. Itu untuk nomor 163, berarti jawabannya adalah yang D. Itu teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya ke nomor berikutnya 164. This page shares my best articles to read on topic like health, happiness, creative. Nah ini ya, ini nama materinya adalah enggak. Ini bener ya, articles ini bener ya teman-teman, bisa jadi ya. Artikelnya lebih dari satu ya. Jadi halamannya memang cuma satu. Halaman ini membagikan artikel-artikel terbaik saya gitu ya. Nggak masalah ya. Jadi dalam satu halaman ada lebih dari satu artikel saya. Atau mungkin judul-judulnya doang bisa jadi ya. Nah cuman ini yang bisa kelihatan salah, itu ada materinya paralelism ya. Dan tadi kayaknya ini belum ada ya. Paralelism teman-teman. Jadi kalau dia itu noun, noun, noun. Adjective, adjective, adjective. Adverb, adverb, adverb. Bahkan kalau kata kerja pun harus sama. Verb 1, verb 1, verb 1. To verb 1, to verb 1, to verb 1. Gitu. Makanya kenapa kadang-kadang kita bingung kan ya. Misalnya ada orang namanya Tono. Tono, kamu ini rajin dan gedung. Kan nggak cocok ya teman-teman. Kenapa? Kok bingung ya? Aneh soal kalimatnya ya. Karena rajin kata sifat, gedung kata benda. Jadi nggak pas. Ya. Atau Tono, kamu rajin dan kecerdasan. Nggak pas. Rajin dan cerdas pas ya. Kalau ini nih, nomor 164. Health. Ya, itu kata benda. Kata sifatnya healthy. Happiness. Ini kata sifat. Kata benda. Kata sifatnya happy. Terus kreatif. Ya.
Ini kata sifat, nggak pas di sini, jadi salah nih D. Harusnya creativity, ya. Itu creativity, kata benda. Ya kalau kreatif itu sebetulnya ya sebagai tambahan teman-teman. Kreatif itu sebetulnya asal katanya create. Itu kata bekerja. Kalau kata bendanya dia lumayan banyak. Ada creativity, itu kata benda. Bisa creature, itu kata benda. Bisa creation, itu kata benda. Kalau creativity itu artinya ya pengembangan ide gitu ya, kreativitas. Kalau creature artinya sama creation ini artinya ciptaan. Ya. Sama-sama ciptaan. Tapi kalau yang creation itu ciptaan manusia, kalau creature itu ciptaan yang di atas, gitu ya. Makhluk itu creature. Kalau creation itu ciptaan manusia, misalnya robot, mixer, blender, pesawat terbang dari kertas, itu creation. Ya, 164 itu berarti jawabannya yang D. Harusnya tadi itu ya kreativitas sepertinya ya. 165, Moscow has furious denied source account of the encounter. Oke, ini sebetulnya kalimatnya gini. Moscow has denied. Moskow telah menolak. Nah kan boleh ya teman-teman kita taruh yang namanya adverb of manner. Adverb of manner emang letaknya di situ Kak. Boleh di mana aja. Asalkan jangan ada di antara objek dan kata kerja. Jadi kalau misalnya saya sudah belajar dengan rajin. I have studied math diligently. Boleh nggak ini Kak? Boleh. Mau I have diligently studied math. Boleh nggak Kak? Boleh. Di depan boleh nggak Kak? Diligently. I have, walaupun jarang, tapi ini nggak ada kesalahan juga. Yang nggak boleh, yang merah nih. I have studied diligently math. Nggak boleh nih. Ya. Jadi nggak boleh ada di antara objek dan ini ada adverb of manner. Di antara objek dan kata kerja ada adverb of manner, itu nggak boleh. Nah, tapi ini udah bener nih. Harusnya boleh dong. Tapi dia furious. Harusnya adverb of manner ya. Oke, salah. 165 tambah di sini ya. Harusnya furiously. Jadi jawaban 165 adalah yang ini berarti B ya. A, B, oke. Jawabannya yang B. Ini tak simpan dulu ya. Bentar ya. Desktop. Ya, dia 3K bisa. Oke. Ini teman-teman silakan kalau ada mau catat atau screenshot. Nah, setelah ini saya akan tampilkan soal cerita kita ya, soal tadi kan ada soal ini ya, soal nah ini. Hapus dulu lah. Sampai atas. Ini kalinya. Aku obatnya atau enggak ya? Biasanya ada. Maaf apa? Kalau nggak ada, teman-teman tak bayar. Nah, teman-teman ini saya screenshot ya. Nanti teman-teman boleh ambil. Atau sekarang juga mau screenshot juga boleh ya. Kalau mau nanti diambil boleh. Diambil di box itu ya. Tempat link kita biasa. Saya taruh pelajarannya. Itu boleh juga diambil. Saya sambil screenshotin. Ada, nah ini 2 lembar ya. Save. Nah, teman-teman silakan dikerjakan dulu kalau untuk yang ini ya. Yang apa namanya, teks ya. Soalnya dia nggak ada trik khusus, teman-teman. Paling kalau untuk teks ini saya bisa kasih saran sama teman-teman, kalau ada waktu sebaiknya dibaca tanpa panik gitu ya. Karena apa namanya?
soalnya meskipun nanti kalimatnya pun susah ya, meskipun kalimatnya berbahasa susah, tapi teman-teman baca aja. Kenapa? Karena jenis pertanyaannya mayoritas itu bisa langsung dicocokin dengan soal. Palingan teman-teman bolehlah dalam tanda kutip mengikhlaskan kan ya, mengikhlaskan kalau emang udah nggak tahu sama sekali arti kalimatnya, itu mengikhlaskan untuk soal-soal yang nanya kesimpulan atau main idea, itu boleh teman-teman lupakan ya, ikhlaskan kalau emang udah nggak tahu sama sekali ya. Tapi kalau yang lain-lainnya itu teman-teman kerjakan dengan santai aja, karena kalau khawatir kalau panik takutnya nanti jadi malah nggak dikerjain. Tapi kalau dengan santai itu saya rasa kayaknya bisa deh ya. Kayak gini nih, 121. Manakah yang tidak benar menurut teks di atas? Ya tinggal cocokin aja kalimat ini dengan yang ada di atas. Jadi teman-teman baca aja dulu sampai akhir. Saya rasa gitu ya, jangan langsung soal gitu ya. Soalnya kan pasti gini-gini aja ceritanya. Jadi teman-teman hafalin aja tuh. Yang nanya biasanya bagian-bagian apa aja. Pasti refer to atau mana yang benar, mana yang salah. Jadi baca dulu. Tujuannya apa? Supaya tahu nanti letaknya tuh di mana kata-kata itu. Seenggaknya kan tahu ya. Pernah baca nih kayaknya nih. Demand of healthcare system is caused by the raising of life expectancy. Kalau teman-teman tuh cari tuh. Mana ya yang ada tadi expectancy? Nah, tuh bener apa enggak? Ya, jadi jangan panik. Jadi nggak usah terlalu buru-buru di sini. Toh, teman-teman kan waktunya dibatasinya udah dibagi ya. TPA sekian, TBI sekian. Biasanya kan begitu. Dan biasanya TBI ini lebih banyak waktunya. Jadi ini dikerjain biasa aja. Belakangan juga nggak apa-apa. Jadi nanti ngerjainnya santai aja supaya bisa jernih pemikirannya. Ya. Karena ini lebih ke mencocokkan. Lain cerita kayak soal nomor 124. Nah ini teman-teman mungkin harus paham artinya dulu ya. Bahkan kadang-kadang ada dua pilihan yang udah dijawab juga kadang-kadang jadi perdebatan gitu ya. Kayaknya ini benar gitu ya. Jadi kayak bahasa Indonesia gitu kan. Tapi kalau kayak gini atau kata it's refer to ini paling enak banget ya. It's ini maksudnya yang mana? Ya, kalau yang ini ya, ini sebenarnya bukan teks ya, tapi ini sebenarnya vocab. Tapi kalau teman-teman baca kalimatnya kadang-kadang juga bisa juga kadang-kadang ya, kadang-kadang bisa tahu artinya apa. Tapi ada juga kadang-kadang emang nggak bisa diketahui artinya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk soal kita sekarang, coba teman-teman kerjakan dulu ya, di latih-latih ya. Begitu ya teman-teman. Mungkin nanti untuk beberapa pertemuan terakhir, kita akan lebih banyak bahasnya TPA ya teman-teman. Untuk kan review 1 TPA udah, TBI udah. Nah berikutnya kita setiap review akan gabung-gabung ya materinya ya. Jadi satu pertemuan itu ada TPA sama TBI. Nah nanti tapi lebih banyak porsi TPA-nya dibandingkan dengan porsi TBI-nya. Seperti itu ya. Karena TPA kalau teman-teman lihat juga tadi ya, hampir keseluruhan materi itu sudah kita review ya. Dari pertama sampai terakhir. Paling ya memang ada beberapa lah pasti yang nggak masuk ya. Kayak concordance nggak muncul ya. Nanti teman-teman boleh melakukan reviewnya secara mandiri, atau ya kita lihat nanti soal-soal berikutnya kan ada bagian kecil dari pertemuan kita kan ada TPA lebih banyak proporsinya, baru TBI. Nah TBI-nya mungkin nanti ada concordance dan materi-materi lain. Baik teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya, jadi weekendnya jadi harus belajar bareng, apalagi jangan-jangan teman-teman ada yang masih lembur gitu ya. Mohon maaf jadinya ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri ya pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.